Guillermo Ochoa menjadi nama yang begitu identik dengan timnas Meksiko dan Piala Dunia. Kehadiran Ochoa di bawah mister gawang Meksiko sejak gelaran Piala Dunia 2014 begitu ikonik. Ochoa yang nyaris tak terdengar di level klub selalu muncul tiba-tiba menjadi pahlawan Meksiko di ajang terakbar 4 tahunan tersebut. Namun, jauh sebelum Memo Ochoa, Meksiko juga telah memiliki penjaga gawang yang ikonik. Dia adalah Jorge Campos. Menurut standar fisik sepak bola, Campos yang hanya bertinggi badan 170 cm jelas memiliki tinggi badan yang tidak ideal untuk seorang penjaga gawang. Meski bisa dibilang pendek, tetapi nyatanya Campos adalah salah satu kiper terbaik di generasinya. Akan tetapi, yang menjadikan Jorge Campos ikonik bukan hanya soal kehebatannya di bawah mister gawang. Ia memang kiper pendek yang sangat luar biasa, tetapi lebih dari itu, Campos adalah seorang kiper eksentrik yang sukses memaksa FIFA membuat regulasi baru. Jorge Campos lahir pada 15 Oktober 1966 di kota Acapulco. Kota tersebut terkenal akan pelabuhan dan resor pantainya. Dengan lingkungan pantainya yang begitu kental, wajar bila anak-anak di sana begitu akrab dengan olahraga selancar. Di masa mudanya, Jorge Campos memang hobi berselancar. Akan tetapi, ia lebih memilih sepak bola sebagai jalan karirnya. Dan meski tubuhnya tergolong kecil dan tinggi badannya terbilang pendek yang menjadikannya jauh dari ideal, tetapi Campos sangatlah pede untuk menjadi seorang penjaga gawang. Karir Jorge Campos dimulai pada tahun 1988 saat ia bergabung dengan UNAM. Terus berlatih sebagai kiper, Campos sulit untuk menembus tim utama. Sebab saat itu, tempat utama di posisi penjaga gawang sudah menjadi milik Adolfo Rios. Dengan bakat yang Jorge Campos miliki, pelatih menilai sayang jika ia hanya duduk di bangku cadangan. Keputusan berani yang tidak lazim pun dibuat. Jorge Campos diminta bermain sebagai striker. Untungnya, Campos sudah pernah menjadi full-time striker saat ia kecil dan remaja. Dan siapa sangka, ia bermain sangat bagus sebagai penyerang. Di musim 1989-1990, Jorge Campos yang banyak tampil sebagai striker berhasil mencetak 14 gol. Dengan performa tersebut, ia jadi top skor bagi UNAM dan bahkan ikut bersaing untuk gelar top skor Liga Meksiko. Meski tampil tajam sebagai striker, sang pelatih tetap mengingatkan agar Jorge Campos tak lupa akan posisi murninya sebagai kiper. Dua posisi itu pun ia mainkan. Pelatih UNAM saat itu selalu mendapat kritik ketika memainkan Campos sebagai striker. Namun lucunya, ia juga selalu dikritik ketika mengembalikan Campos sebagai kiper. Di musim 1989, Jorge Campos berhasil membantu UNAM meraih titel juara Piala Champions CONCACAF dengan torehan 7 gol. Campos yang dimainkan sebagai striker keluar sebagai top skor turnamen. Meski tajam di lini depan, Jorge Campos tetap tampil kokoh di bawah mister gawang. Buktinya, ia berhasil meraih tempat utama di bawah mister gawang UNAM di musim 1990-1991 dan membantu klubnya meraih titel Liga Meksiko. Sejak saat itu, pilihan utama untuk posisi penjaga gawang UNAM terus jadi milik Jorge Campos. Meski telah resmi jadi pilihan utama di bawah mister gawang UNAM, tetapi Campos tetap sering dimainkan sebagai striker. Saat klubnya tertinggal, Campos yang awalnya tampil sebagai kiper kerap berganti posisi menjadi striker di babak kedua. Peran seperti itu ia jalani di semua klub yang ia bela, mulai dari UNAM, Atlante, Cruz Azul, LA Galaxy, Chicago Fire, Tigres One, hingga Puebla. Salah satu gol paling memorable dalam karirnya terjadi pada musim 1996. Dalam balutan jersey Atlante, Campos mencetak gol saldo ke gawang Cruz Azul. Campos adalah salah satu kiper terproduktif dalam sejarah sepak bola. Nama Jorge Campos khususnya di benua Amerika dan di era 90-an mungkin kalah tenar dibandingkan Rene Higuita dengan scorpion kick-nya, Rogerio Ceni dengan gol-gol free kick-nya, atau Jose Luis Chilavert yang pernah mencetak hat-trick penalti. Namun, fakta kalau Jorge Campos sukses mencetak puluhan gol ketika dipasang sebagai striker menjadikannya sosok yang sangat ikonik. Ada beberapa versi terkait jumlah total gol Jorge Campos di sepanjang karirnya. Namun yang pasti, angkanya di antara 34 hingga 46. Sebuah catatan yang sangat impresif untuk seorang pemain yang kerap tampil dadakan sebagai striker.
Seluruh gol yang Campos cetak memang terjadi di level klub dan hampir seluruhnya ia cetak saat berseragam U6. Namun jangan salah, peran serupa juga ia jalani bersama timnas Meksiko. Jorge Campos memang tak pernah tampil sebagai striker bagi Meksiko, namun ia kerap keluar dari sarangnya untuk membantu serangan timnya, khususnya saat timnya mulai tertinggal atau butuh gol. Perannya sebagai striker dadakan telah mempengaruhi gaya main Jorge Campos sebagai kiper. Ia bukanlah tipe kiper yang berdiam diri. Campos menutupi kekurangannya dalam hal tinggi badan dengan bermain proaktif sebagai kiper. Masa mudanya yang gemar berselancar membuatnya punya refleks secepat kilat. Kelincahan kaki jadi dasar dari kemampuan terbesarnya. Alih-alih dia menunggu penyerang lawan menembak, Campos akan lebih dulu menerjangnya dengan kaki. Jauh sebelum Manuel Neuer dikenal mendapati titel sweeper kiper, Jorge Campos sudah lebih dulu populer dengan peran dan gaya main tersebut. Tak hanya menekel penyerang lawan, Campos juga kerap keluar dari kotak penalti untuk mengintersep umpan lawan hingga membantu serangan. Sebuah langkah yang cukup sering membuatnya kebobolan dengan cara yang konyol. Gaya main akrobatik dan berani tersebut kerap membuatnya jadi sasaran kritik dan tak jarang membuat para manajer pusing. Akan tetapi, gaya main itulah yang membuatnya unik. Jorge Campos jadi hebat dengan caranya sendiri. Buktinya, selama lebih dari 1 dekade, posisi inti sebagai penjaga gawang timnas Meksiko menjadi milik Jorge Campos. Mulai mendapat panggilan di tahun 1991, ajang Copa America 1993 jadi debut pertamanya di panggung internasional. Di bawah Mister, Campos tampil kokoh hingga membawa Meksiko lolos ke partai final sebelum kandas dari Argentina. Di tahun tersebut, Jorge Campos juga tampil mewakili Meksiko di turnamen Piala Emas. Kali ini, ia berhasil membawa El Tri menjadi juara usai mengandaskan rival bebuyutan Amerika Serikat di laga final. Berkat performanya yang gemilang di tahun tersebut, baik di level klub maupun tim nasional, International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) menempatkan Jorge Campos di posisi ketiga sebagai kiper terbaik dunia di tahun 1993. Saat itu, ia hanya kalah dari kiper Denmark Peter Schmeichel dan kiper Argentina Sergio Goycochea. Hingga hari ini, Jorge Campos adalah kiper Meksiko pertama dan satu-satunya yang pernah mendapat penghargaan setinggi itu. Dari tahun 1991 hingga 2003, total Campos tampil sebanyak 129 kali dalam balutan jersey El Tri. Selama periode tersebut, ia tak hanya berhasil membawa Meksiko menjadi juara Piala Emas 1993, tetapi juga Piala Emas 1996. Puncak prestasi Campos bersama timnas Meksiko terjadi pada tahun 1999. Lolos ke ajang Piala Konfederasi, Campos tampil gemilang dan membawa El Tri menjadi juara dengan menundukkan Brasil 4-3 di partai puncak. Selain itu, Jorge Campos juga tampil di 3 edisi Piala Dunia, yakni Piala Dunia 1994, 1998, dan 2002. Sayangnya, gaya main Jorge Campos yang mirip seperti skema power play dalam olahraga futsal tersebut memiliki dampak jangka panjang. Gaya main Jorge Campos tersebut dianggap menjadi keuntungan yang tidak adil, sebab menjadikan timnya menjadi lebih banyak memiliki pemain lapangan. Gaya main Jorge Campos tersebut juga membingungkan kinerja wasit di lapangan. Pasalnya, dalam regulasi FIFA, seorang pemain wajib menggunakan jersey bernomor yang telah ditentukan di sepanjang turnamen dan jersey kiper harus berbeda dengan jersey pemain lapangan. Secara otomatis, Jorge Campos harus berganti jersey jika dimainkan sebagai striker di tengah pertandingan. Pada awal era 90-an, hal ini masih kerap terjadi. Pada gelaran Piala Dunia 1994, Jorge Campos konon sudah disiapkan oleh sang pelatih untuk dimainkan di lini depan, tepatnya pada laga 16 besar kontra Bulgaria. Namun, rencana tersebut akhirnya batal. Belum sempat dicoba di level internasional bersama timnas Meksiko, FIFA membuat regulasi baru yang membuat gerak-gerik Jorge Campos menjadi terbatas. Mulai Piala Dunia 1998, FIFA melarang kiper yang telah terdaftar untuk dapat bermain sebagai penyerang dalam pertandingan yang sama. Saya pernah mendengar cerita bahwa pelatih pernah mempertimbangkan untuk menempatkan saya sebagai penyerang melawan Bulgaria di babak 16 besar Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Tapi hal itu tidak terjadi. Kemudian di Piala Dunia 1998, mereka melarang kiper bermain di lapangan.
tak bisa dipercaya. Suatu hari nanti saya akan berbicara dengan FIFA tentang hal itu. Itulah mengapa kita sangat jarang melihat Jorge Campos tampil sebagai penyerang dalam balutan jersey tim nasional Meksiko. Yang ada, kita lebih sering melihatnya sebagai kiper eksentrik dengan jersey mencolok yang lebih mirip dipakai oleh pemain sirkus. Iya, selain karena gaya mainnya yang unik, Jorge Campos juga dikenal sebagai kiper dengan jersey yang unik. Pilihan warna jersey-nya tidaklah lazim. Dengan pilihan warna yang terang dan mencolok, Campos jadi sangat mudah untuk dikenali. Faktanya, jersey kiper yang Jorge Campos kenakan merupakan hasil rancangannya sendiri dan dipesan secara khusus. Dan sumber inspirasi utamanya adalah kota kelahirannya, Acapulco. Saya selalu menyukai aspek desain. Saya tidak pernah mencari hal yang berbeda. Saya ingin merasa nyaman mengenakan sesuatu yang saya sukai dan mengingatkan saya pada berselancar di pantai di Acapulco. Menurutnya, jersey dengan desain unik dan warna mencolok yang ia kenakan merupakan bentuk dari ekspresi diri dan kebebasan. Kuning berkilau yang melambangkan matahari, emas sebagai lambang pasir, hijau aurora sebagai representasi pohon kelapa, hingga warna neon yang mewakili tepi pantai. Semua warna yang menampilkan suasana kota Acapulco tersebut sudah pernah Jorge Campos kenakan. Namun lagi-lagi, keunikan tersebut memiliki dampak panjang. Pada era 90-an, sebagian besar kiper mengenakan seragam gelap atau polos, kontras dengan Jorge Campos yang memilih jalan indie. Di Liga Meksiko ataupun MLS, hal tersebut kerap tak jadi masalah. Namun, masalah kerap muncul di level internasional. Warna jersey yang terlalu mencolok dan kerap mirip dengan warna jersey pemain lain kerap membuat wasit hingga pemain sulit untuk membedakan mana kiper dan mana pemain lapangan. Kasus tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan hingga mempengaruhi jalannya pertandingan. Popularitas Jorge Campos yang melambung karena jersey tersebut juga tidak bisa dikesampingkan. Campos adalah pesepak bola Meksiko pertama yang mendapat kontrak Nike dan tampil dalam iklan komersial ikonik bertajuk Good vs Evil, yang juga menampilkan pemain bintang seperti Eric Cantona, Paulo Maldini, Bebeto, hingga Luis Figo. Hal tersebut jelas berpotensi membuat apa yang dilakukan oleh Jorge Campos berpotensi besar untuk ditiru kiper lain. Sebab ia jadi sorotan kamera dan setiap kostum yang ia kenakan selalu berhasil jadi bahan pembicaraan. Untuk itulah, FIFA kemudian memperjelas regulasi mereka bahwa jersey kiper harus berbeda secara jelas dari jersey pemain satu tim, lawan, dan juga wasit. Aturan tersebut berlaku sangat ketat di level internasional dan berlaku pula dalam pemilihan warna dan kontras. Itulah mengapa hari ini kita tak pernah menyaksikan kiper yang mengenakan jersey dengan desain indie dan warna mencolok layaknya Jorge Campos. Tanpa disadari, gaya main dan pilihan fashion Jorge Campos di lapangan telah mengubah aturan sepak bola modern. Campos mungkin bukanlah kiper terbaik dalam sejarah sepak bola, namun warisannya sebagai penjaga gawang ikonik akan terus kekal abadi.